Perkenalkan, nama saya Gabriela Paresa, jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan materi yang kedua yaitu teknik pemungutan dan asesmen pajak. Baik, langsung saja. Baik, materi yang pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Syarat menjadi wajib pajak orang pribadi yaitu yang pertama, orang pribadi tersebut dilahirkan, berada dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia ataupun mengganti kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu syarat menjadi wajib pajak badan. Yang pertama, badan tersebut didirikan di Indonesia. Yang kedua, berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan ataupun bertempat kedudukan tidak lagi di Indonesia. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu wajib pajak atau WP merupakan pribadi atau badan yang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim dan jangka waktu lain sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang paling lama yaitu 3 bulan takwim. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali jika wajib pajak menggunakan buku tahunan yang tidak sama dengan tahun takwim. NPPKP merupakan nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kewajiban wajib pajak yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor NPWP. Yang kedua, kebijakan mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengukuhan NPPKP. Dan yang ketiga, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Dan yang keempat yaitu kewajiban dalam hal diperiksa. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik pemungutan dan asesmen pajak. Teknik pemungutan pajak ini merupakan tujuan utama dari administrasi pajak dan menjadi alasan mengapa ada administrasi pajak. Teknik pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, self-assessment system, di mana dalam sistem ini Fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Selanjutnya yaitu official assessment system, di mana Fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, sebagai contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga yaitu hybrid system atau semi self
assessment system, di mana kelebihan dari sistem ini yaitu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran atau payment system. Paradigma klasik tentang pembayaran sistem yang pertama yaitu stasis yang berdasarkan pada pengenaan pajak dari penghasilan yang benar-benar didapat dari pajak tiap tahun. Yang kedua yaitu stasis fiktif, di mana pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Yang ketiga yaitu sistem campuran, di mana mendasarkan pengenaan pajaknya pada kedua stasis sebelumnya. Hukum pajak ada dua, yang pertama hukum pajak material dan hukum pajak formal. Selanjutnya yaitu yurisdiksi perpajakan. Yang pertama yaitu yurisdiksi status secara umum, di mana suatu negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak didasarkan atas dua hal, yaitu status pembayar pajak dan sumber penghasilan. Yang kedua yaitu yurisdiksi sumber, di mana negara berhak mengenakan pajak karena orang atau barang tersebut. Yang ketiga yaitu penentuan sumber. Penentuan sumber ini merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan apakah suatu negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari negara lain.